Hadirin kami persilakan. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. 2. Laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan atas 1. Perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029. 2. Perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. 3. Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon ketua dan anggota komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI yaitu sebagai berikut. 1. Nomor R49 tanggal 11 Agustus dan nomor R61 tanggal 19 September. Hal calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. 2. R52 tanggal 26 Agustus. Hal rancangan undang-undang tentang desain industri. 3. R53 tanggal 26 Agustus. Hal rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional. 4. R58 tanggal 27 Agustus dan R59 tanggal 12 September hal permohonan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat Republik Indonesia. 5. Nomor R62 tanggal 19 September hal rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat-surat dari DPD RI sebagai berikut. 1. BPG tanggal 31 Juli 2025 hal penyampaian hasil keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2. Nomor BPA tanggal 8 September hal penyampaian pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. 3. Nomor BHM tanggal 8 September 2025 hal penyampaian RU Prioritas DPD RI tahun 2025. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan RI, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI dan Kementerian Hukum RI, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk memasuki ruang sidang dan kepada anggota Dewan agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Untuk itu rapat kami skors. Ya, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan adalah bagaimana DPR mengundang jajaran Kementerian Keuangan dan juga Bappenas terkait dengan penyampaian perubahan RAPBN 2026 ke DPR, dan Menteri Keuangan Purbaya hari ini saudara akan menyampaikan perubahan RAPBN 2026 ke DPR. Tampak sudah hadir saudara jajaran dari Kementerian Keuangan, tidak hanya dari Menteri Keuangan Purbaya, namun juga sudah hadir Wakil Menteri Keuangan dan juga beberapa jajarannya.
Seperti kita ketahui, saudara, rapat paripurna ini adalah masa persidangan 1 tahun 2025-2026. Salah satunya adalah pembicaraan tingkat 2, termasuk juga pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2026. Kemudian ada juga laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan atas perubahan prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025-2029, perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, serta prolegnas RUU prioritas tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kita akan simak bersama lagi. Yang terhormat Menteri Keuangan RI, yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI dan Kementerian Hukum RI, yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat 6 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, Saudara Muhammad Said Abdullah, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 2 pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua, pimpinan dan anggota DPR yang sungguh-sungguh kami hormati, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Saudara Hukum dan hadirin yang berbahagia yang sungguh-sungguh kami hormati. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran melaporkan sejumlah kesepakatan pada asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan, postur APBN 2026. Hasil final kesepakatan Badan Anggaran DPR bersama pemerintah atas asumsi ekonomi makro antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,4, inflasi 2,5, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 16.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9, harga minyak mentah Indonesia USD per barel 70,
lifting minyak bumi 1.000 barel per hari 610, lifting gas bumi 984. Keseluruhan kesepakatan angka-angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8% dalam jangka menengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,4% di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Agar kue pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh rakyat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor real, menimbulkan goncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya. Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama, mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN. Sebab pada saat yang sama, kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor real. Suku bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9. Prosentase ini kita maknai secara psikologis sebagai batas atas. Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN akan semakin rendah. Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile, kontestasi kuasa merambah pada sektor ekonomi, ada perang konvensional, ada pula perang dagang. Dampaknya semua negara memasang pagar proteksi. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap. Keinginan ini tentu sejalan dengan Badan Anggaran DPR. Oleh sebab itu, target lifting minyak bumi pada tahun 2026 dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun ini. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan. Sidang Dewan yang kami muliakan, APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan. Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan, antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,44
sampai 4,96. Tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5. Tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 0,5. Indeks Gini 0,377 sampai 0,380. Indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731. Penciptaan lapangan kerja formal 37,95. GNI per kapita 5,520. Dalam USD, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca GRK 37,14. Indeks kualitas lingkungan hidup 76,67. Melalui RAPBN 2026, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati penambahan 3 indikator kesejahteraan, antara lain indeks kesejahteraan petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. 2. Penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas. Dan 3. GNI per kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga negara. Keseluruhan indikator kesejahteraan di atas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan. Setidaknya ada 3 keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan di atas. Pertama, melalui RAPBN 2026, program-program yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, agenda pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penyangga utama kekuatan bangsa agar semakin sehat dan terdidik. Ketiga, kegiatan pembangunan harus berwawasan jangka panjang. Karena itu, terjaganya kelestarian alam menjadi faktor fundamental. Sebab krisis iklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata, serta bencana katastrofik yang semakin intensif. Krisis iklim semakin memangkas kekuatan fiskal pemerintah. Badan Anggaran DPR setuju perlu mengingatkan kepada pemerintah bahwa RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mengingatkan rakyat perlu diberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan menumbuhkan kreativitas. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif. Kualitas akan membangkitkan inovasi dan sumber daya penemuan dan karya baru di berbagai bidang. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu.
serta mendapat kehormatan adalah makna hidup yang paling bernilai. Bapak Ibu sekalian sidang yang terhormat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati postur RAPBN 2026 sebagai berikut. A. Pendapatan negara 3.153,58, semuanya dalam triliun. 1. Penerimaan perpajakan 2.693,71, PNBP 459,20, hibah 0,67, belanja negara 3.842,73, belanja pemerintah pusat 3.149,73, belanja KL 1.510,55, belanja non KL 1.639,19. 2. Transfer ke daerah 692,99. Keseimbangan primer minus 89,71. Defisit kita 689,15. Persentase terhadap PDB 2,68. Pembiayaan 689,15. Dari hasil pembahasan dengan pemerintah, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dari pengajuan awal pemerintah. Beberapa perubahan ini ada pada beberapa pos anggaran antara lain. 1. Terdapat penambahan target penerimaan cukai 1,7 triliun. 2. Peningkatan target penerimaan PNBP dari 6 kementerian lembaga yang berkontribusi sebesar 4,2 triliun. Penambahan belanja KL sebesar 12,3 triliun. Penambahan program pengelolaan belanja lainnya sebesar 941,6 miliar. Penambahan dana transfer ke daerah sebesar 43 triliun. Pimpinan sidang Dewan yang terhormat, RAPBN 2026 yang kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah. RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin, rentan miskin. Hal ini wujud APBN, peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama kita juga menempatkan APBN sebagai kekuatan penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan kreatif. Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikkan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat seperti tekstil, pertanian, dan energi. Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional. Konflik geopolitik menjadi kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional untuk berkembang. Ketegangan geopolitik menuntut untuk semakin mandiri kebutuhan alat pertahanan, sekaligus memberi peluang bagi kebangkitan bisnis pertahanan untuk lebih ekspansif, mampu memenuhi permintaan pasar global. Keseluruhan program APBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, namun juga memberikan efek berganda untuk
penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPR berharap Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, BPK melakukan monitoring ketat bersama-sama dengan DPR menjadi kekuatan penjaga agar tata